Kali ini keluarga Pandawa mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Untuk biaya pendaftarannya dikenakan 20.000 per orang. Itu sudah termasuk asuransi jiwa. Untuk lebih lengkapnya silakan buka IG Anak Gunung Lawu. Jangan lupa di follow ya IG-nya. Karena lagi masa pandemi, mari kita ikuti protokol kesehatan ya. Suasana di base camp Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Karena suasana masih pandemi, pendakian sangat sedikit. Untuk peraturan dan larangan pendakian jangan lupa dibaca ya. Wajib mematuhi peraturan yang sudah diterapkan. Mari kita jaga alam ini untuk generasi selanjutnya. Tidak membuang sampah sembarangan, merusak alam dan lain-lain. Rute pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Kita lihat dulu ya rutenya. Untuk kelancaran pendakian ini dua menurut kepercayaan masing-masing. Sudah selesai. Apa itu? Apa itu? Lalu sukses. Oh, ke bawah dah. Oh, bukan ke atas ya. Kita mulai pendakian Dan kayak begitu. jam 9. Ini rame-rame. Jadi teman-teman, pagi ini jam 9 ya. Kita mulai pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang ya. Ini dari mana nih, Bang? Aku dari Surabaya, Bang. Wih, mantap. Sampean? Kalau kamu? Saya di Bogor, saya, Bang. Bogor ya. Ini ketemu teman di jalan. Jalan itu memberi banyak cerita dan teman dan keluh kesah. Nanti pas baliknya kayak gimana? Itu dia. Kesan-kesan capeknya. Ya, pas gue copot lagi jenggot. Yalah. Tuh rombongan kita yang di depan ada 3. Nih belakang gue berdua. Satunya, waduh, gimana nih? Satunya kadut, copot. Emang pendakian itu butuh Perjuangan, coy. dan rupiah yang tebal untuk beli yang berkualitas. Aduh, belum apa-apa udah nanjak begini. Aduh, Ala di jalan. ngeplok aja, yang lain kagak mau Nah, soalnya. itu dia. Hai. Dari Jam ini Bang, dari 8. Bogor. Nih dari Surabaya. Mojokerto. Oh, Jakarta. Halo. Gue dari NTT, bro. Ada salam dari buat kawan, bro. Ada, Apa itu? kita bersaudara. Sebelum kita sampai di pos 1, terdapat jalur ke Curug Studio Alam. Berhubung waktu kita terbatas, jadi kita tidak ke Curug Studio Alam. Next time lah. Halo sobat petualangan. Kali ini warga Pandawa lagi di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, kita lagi dari BC pos 1. Akhirnya kita sampai di pos 1. Perjalanan dari base camp ke pos 1 dibutuhkan waktu 1 jam. Dan di pos 1 kita istirahat sejenak dan cerita pengalaman pendakian. Itu pengalaman. Kalau sleeping bagnya bagus mah bahannya bulang mah nggak masalah. Gede, mau segede apapun juga itu. Gue pernah digede tuh salju minus. Oh, gue keluar di dalam tenda tuh minus, keluar tambah minus. Wah, gue gak kuat. Oh iya udah. Kita udah sampai di pos 1 nih. Perjalanan dari BC ke pos 1 itu sekitar 1 jam. Kurang lebih segitu. Udah termasuk istirahatnya gitu. Yuk kita lanjut lagi ke pos 2.
Mas, butuh sandingan tangan. Aman. Aman. Gimana perjalanan dari pos 1 menuju pos 2? Berat. Rutenya gimana? Enak, rutenya enak. Tanjakan terus ya? Dan jangan terus kayak makan kue. Tanjakan terus. Ayo semangat. Kuat. Ya. Dari pos 1 menuju pos 2 itu treknya lumayan nanjak. Lumayan lah menguras stamina. Ayo Mas, semangat Mas. Ayo. Bosku, semangat bosku. Jangan lemah. Sedikit lagi kita sampai di pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 dibutuhkan waktu 1,5 jam. Di pos 2 kita istirahat sejenak dan makan siang. Tungguin kamu gak randa dong. Duluan aja. Oke, nggak apa-apa. Rotbak dulu. Makan apa? Roti bakar. Siang ini Roti bakar dulu ah. roti bakar. Roti bakar gepeng nih. Ya Allah. Roti panggang. Ya, roti panggang. Sembari yang lain masak siang, saya mengekspor kawah Gunung Lawu. Dan di pos 2 terdapat kawah Chandra di Muka. Saya mencoba menelusurinya, melihatnya. Di pos 2 kita lagi istirahat dan menikmati roti bakar buatan. Kita mau ke kawah Chandra di Muka, ditemani dengan Mas siapa Mas? Mas siapa? Arif. Maris. Dari mana Mas? Kediri. Kediri. Wih, mantap. Kediri banyak temen aku di sana. Kediri itu yang sekolah bahasa Inggris Arabnya tuh apa namanya? Inggris School. Oh, Inggris School gitu. Inggris. Bagus di sana tuh. Kampung Inggrisnya. Kampung Inggris ya. Mantap. Foto di mana ya, bagus ya? Kayaknya nggak perlu sampai ke bawah dah Mas. Dari sini juga udah cukup tuh. Di bawah kawahnya pisan gitu. Mau ke kawah. Ayo. Belum pernah sih aku kesini sih, dan video juga belum banyak YouTubers yang ngevlog kesini, ngerekam kawahnya. Kenapa? Ada air. Tapi airnya juga nggak bagus ini. Air di kawah mah. Jadi nggak? Ke kawahnya yakin? Setengah jam loh. Yuk. Kalau yakin mah yuk. Kita ke kawah Chandra apa tadi? Kawah apa tuh? Chandrawika. Tapi Mas sudah pernah lihat video apa gimana kesini orang ada yang nge-vlog gitu? Belum. Berarti ini kita pertama kali ya?
Berhubung trek yang sangat curam dan waktu yang sangat sedikit, sehingga saya tidak ke Kawah Chandra di Muka. Semoga di pendakian berikutnya kita bisa melihat, menikmati indahnya Kawah Lau, Kawah Chandra di Muka. Doakan saya ya kawan-kawan, semoga pendakian selanjutnya bisa ke Kawah Chandra di Muka. Alhamdulillah kita udah sampai di pos Bayangan. Pos Bayangan ini dari pos 2 ke pos Bayangan jalurnya landai, enak banget gitu, nggak terlalu capek gitu. Paling juga setengah jam juga sampai. Itu ada apa ya? Pos pengarep. Pos pengarep. Gak tau udah namanya pos pengarep. Apa artinya? Yuhu, dari pos Bayangan pos pengarep ke pos 4 atau pos 3 ini. Jalurnya masih landai, enak nih. Kijang Lau. Yuhu. View dari pos 2,5, 2 menuju 3. View udah keren banget. Semangat guys, puncak bentuk lagi. Yuk, let's go. uh. 2 jam lagi puncak, ayo. Mana yang lain?
Yang lain kalah di medan perjuangan. Hah? Di bawah, Masih jauh? deket lagi. Yuk kita bikin tenda aja di pos 4 yuk. Oh, di pos 4. Yuk. Akhirnya kita sampai di pos 3. Di pos Pengik 2819 MPDL. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 dibutuhkan waktu 3 jam dikarenakan fisik yang sudah mulai melemah. Di pos 3 kita istirahat sejenak dan menikmati keindahan lautan awan yang sangat indah. Di pos 3 terdapat mata air. Bagi para pendaki, nggak usah khawatir kekurangan air. Kita mengisi air yang sudah habis. Pemandangannya keren banget. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah. Bisa menikmati keindahan di Gunung Lawu. Bagus. Ayo puncak sebentar lagi. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah. Bisa menikmati keindahan di Gunung Lawu. Bagus. Ayo puncak sebentar lagi. Pandangan di pos 4 Gunung Mongkrang. Mantep banget ini.
Awannya nggak naik ya. Kita ngecamp di pos 4 aja karena udah terlalu lemah. Anjir, keren banget. Tanggal 23 Januari 2021, keluarga Pandawa ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, kita mendapatkan view indah nih, Gunung Mongkrang dengan lautan awannya. Biru banget itu, noh, biru. Bah, indah banget ini. Best lah Indonesia. Makin jatuh cinta aja dengan Indonesia, dengan ciptaanmu ya Rob. Terima kasih. Terima kasih banyak nih. Hati keindahan lautan awan di Gunung Lawu yang sangat indah. Masih diberikan kesempatan mendaki ke Gunung Lawu dengan menikmati pemandangan dan kebesaranmu. Kalau kita tidak dikarunia materi berlimpah, fisik yang sempurna, apakah kita tetap bersyukur? Hidup adalah sebuah perjuangan yang harus dimenangkan, tantangan yang harus dihadapi, dan anugerah Tuhan yang wajib disyukuri.
Masak apa, Mas? Masak kentang goreng, Mas. Sak campur roti. Roti bakar. Roti bakar. Roti panggang. Roti kebakar itu. Kompornya gak bisa mati-mati anjir. Kecilin lah. Masa? Iya. Cabut gasnya, cabut gasnya. Cabut gasnya. Yuk kita lihat. Di pos 4. Jadi ukur lewatan gunung kita. Iya tepi, sing ngomong. Kae enggak, Pak. Kae lho. Kae lho. Tapi kita kerjane ya sama pik, nek partikular iki. View Gunung Mongkrang. Waduh banget. Kata kita dulu nih. Penceletat ya. Oh, diriin sekedap. Jam 6 pagi. Jam 5.47.
Di Gunung Lau dengan view Gunung Mongkrang. Kalau nggak salah itu Gunung Merapi. Yang satu lagi ya apa ya? Naik kerucutnya sih Merapi gitu. Udah kembali lagi ke pos 4. Kita masak-masak sarapan dulu. Di pos 4 kita bikin tenda dan berkemah makan-makan. Niatnya sih mau ngecamp di Argo Dalam atau Warung Boiem. Karena waktu yang udah mulai maghrib, jadi kita ngecamp di pos 4 aja. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 dibutuhkan waktu 2 jam. Bagi para pendaki ke Gunung Lau via Cemoro Kandang, saya sarankan ngecamp di pos 4, tempat yang sangat luas dan pemandangan yang sangat indah. Beda sih rasanya. Kornet tadi ya? Perjalanan menuju puncak Gunung Lau sekitar 100 mpd lagi. Oh ini Sabang Sampana ya, Mita? Cuma enggak sih. Kalau mau sapan lebih jelas di bawah, di kawahnya yang udah ngaktif. Kalau ini mah Bukan ini. rumput di dalamnya gini, segini doang. Mau dijadiin sapan apa gimana gitu. Kalau candi kita, candi kita di sana. Candi Tok setelah. Kalau apalagi kalau rumputnya udah pada jadi bagus ini. Hemat cik. Pintar aja lah. Tugunya udah kelihatan Nona. Langsung ke puncak aja.
Kayak nanti gue direkrut jadi porter nih. Iya, nanti gue rekrut jadi porter lu bang. Doyan aja kalau udah ke ACC. Teman-temannya gue direkrut jadi porter nih. Siap. Gue kudu minta modalin karir yang enak nih. Asik. Nanti kalau ada rezeki beli osprey deh. Gue aja bimbang itu gue jual 2 carry bisa beli 1 carry loh. Sayang tapi kok gue jual. Jual aja lah. Sayang mau balik borneo nih gue. Dari tukang mobil juga nih. Dan jual tidak. Kita sudah sampai di pos 5 nih. Tadi kita dari Cemoro Kandang ke arah sana. Kalau mau ke puncak Argo Dalam, puncak utamanya lewat atas. Dan kita ke Mbok Iem dulu nih, Argo Dalam. Yuk, mari. Puncak Argo Dalam ya? Bukan kan itu yuk. Ada sapananya, Sabang savananya keren banget, Cuk. Oh, kalau ke puncak bisa ke atas itu. Ya. Berapa menit lagi nih kita akan sampai ke penjual terkenal di Gunung Lawu, yaitu Mbok Iem. Nah, mungkin yang terkenalnya di Gunung Lawu itu Mbok Iem gitu. Alasan mendaki ke sini ya pengen ketemu Mbok Iem. Yuk kita tengokin dia. Kita makan-makan. Dari Cilacap. Situ kan. Oh, Bogor. Yuk. Yuk, Tete. Warung Mbok Iem terdapat jalur pertemuan ke Cemoro Sewu dan Candi Cetok. Monyetnya piaraan Mbok Iem. Enggak lah. galak dia Biji. Aku belum pulang di belakang. Kasihan aku. Di sana setengah 4. Dewe ya. Minta ini ya? Iya. Aku bagi hadiah. Mbak semua ke Mbak. Iya. Ayo, mau ke puncak lah, udah puncak. Karena tutup loh. Di tempat warung tutup. Dari sini ke puncak. Kalau mau foto dan sapa Mbok Iem, tunggu sepi pembeli ya, supaya feel moodnya dapet. Jangan coba-coba foto pada saat ramai pembeli. Kalau sekedar sapa sih boleh. Yang kopi satu. Terus langsung lanjut ke sini. Pak. Kopi. Sini kopi. Kasih minum monyet tuh. Oh iya. Ini kopi hitam, bener kopi hitam ini. Mau ke puncak Mas? Bener hitam ini kopi. Orang abir itu. Nih, Dek. Siapa lagi yang minum? Air putih. Siapa lagi? Ayo, Itu kesan mana kok teh mas hangat nih? Teh hangat ya? Teh mas hangatnya mah. Teh hangat ya? Teh. Teh hangat 3 ya? Teh manis 3, air putih 1. Iya. Buat teh mas hangat.
Yuk, makan. Ada sih bawa korek, Mas. Makan dulu, guys. Korek. Ya, gua nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Nyari yang ada apa tempat makannya? Panas-panas. Oh, jadi biar itu beku. Yang mana nih, Neng? Saya. Yang mana aja? Yang ini sih tadi. Ini Yo. Sendirian, Mas? Sama teman. pecel di Gunung Lawu. Boyem. Mas, makan, Mas. Ya Mas, makan Mas, makan. Kita Kebencak lagi. Bareng lah. nikmati. Sebenarnya nggak usah bawa tenda ya, ngecamp di sini juga ya. Tapi jauh banget Jauh banget. kalau dari Cemoro Sewu. Cemoro Sewu. Gimana trek di Cemoro Sewu? Kayak gitu lumayan. Kalau di Cemoro Kandang kan landai, cuman muter gitu. Kayak Cemoro Sewu begitu, naik terus. Naik terus. Di awal. Diajar di awal sampai pos 4 gitu. Sampai pos 5. Dari pos 1 sampai pos 5 nanjak terus gitu. Kalau Candi Cito belum pernah. Nyobain lah yuk Candi Cito. Tadi di Cemoro Kandang tuh berasa gimana gitu. Oh, Mas lewat Muter. Cemoro Kandang. Heeh. Tapi landai kan. Landai. Cuman ini kapan sampainya gitu. Bosan ya? Kalau Mas sendiri dari mana? Dari mana? Jakarta. Jakarta. Naik motor atau mobil? Bis. Naik bis. Oh, naik bis. Berarti turunnya di mana itu kalau naik bis? Langsung di depan base camp Cemoro Sewu. Aku tadi salah. Naik motor aku dari Bogor. Iya. 16 jam. Bogor mana nih? Bogornya sih Koripan sih. Banget ya. Maksudnya masuk Parung dia. Oh, Parung. Parung gitu. 16 jam. Cuman kalau di Kebut 12 jam, 2 jam lagi istirahat. Sampai sini jam berapa? Sampai sini sih jam setengah 5 pagi. Hari apa? Hari Sabtu. Sabtu setengah 5 pagi. Nggak tidur kita ini. Sama gitu juga. Langsung tidur. Nggak kebagian tempat tidur. Nggak kebagian tidur. Nggak kebagian tempat tidur. Udah rame banget. Lagian juga sama sih mau nyobain juga di Candi Cito atau Cemoro Sewu gitu. Gitu. Mas sama siapa? Sama kakak sih kesininya gitu. Berdua Naik motor. naik motor. Wah, salah gitu. Awalnya jadi keluar direbut gitu. Ya Allah. Kalau ditarik ngamuk tuh dia. Ngamuk. Ya berarti masalah udah Mas. Mana? Ibaratnya kita ngalah aja lah Mas. Sabar Mas. Bilang sama si itunya yang pemiliknya, Yang si menjaganya. Yang merah menjaganya. Berarti kuat ya masih. Bilang Mas. Bilang. Dan nama Yoda baru pos 5. Pos 4. sudah habis. Sudah hak milik. Bandar R. Nih, Begini, gara-gara seperti ini dia jadi marah-marah. kenapa itu Pak? Itu. Begitu gini kan marah dia. Diambil kamu ambil kan marah dia. Jangankan kamu, saya itu dimarahi. Pemiliknya aja marah ya? Saya aja dimarahi. Makanya dengan model-model kayak gini sama halnya kamu mancing dia untuk marah. Tapi enggak diganggu Kak tadi. Ya nggak diganggu tapi ini ambil barangmu toh. Oh, barangnya dia jadi miliknya. Iya. Barang kamu diambil dia.
Begitu kamu mau ambil dia marah. Udah jadi ya. Siapa yang ngasih tuh? Siapa yang ngasih tuh? Makanya kamu kalau bawa barang jangan deket-deket sama dia biar nggak diambil. GoPro gue nanti ambil lagi. Iya kan dia kan saya tak rantai. Dia bisa ngambil barang kamu kan karena kamu mendekat. Iya. Aja diambil temen. Iya, curhat. Jauh banget, pacar diambil teman. Karena udah ada taringnya. Nunggu tidur dulu Pak Barai. Udah mulai birahi kali, Pak. Ada taringnya itu loh yang bikin. Dia butuh betina itu, Pak. Iya. Marah kan gigitannya sakit. Betinanya cuma satu ini Pak di sini Pak. Karena ngambilin barangnya orang-orang gitu, saya harus jadi korban ini. Oh gitu. Gigitin semua ini. Entah itu handphone, entah itu kacamata, entah itu yang namanya botol, tongkat, gitu, macam-macam gitu. Ada pintar kak, ayo man, gelut man. Alasan gua ke Gunung Lawu sih hanya ingin ketemu Mbok Iem, silaturahmi sekaligus makan, menikmati pecel Mbok Iem. Apakah gua korban selebgram juga? Gak apa-apa puncak gak bagus yang penting Boim udah kena. Hei, gak apa-apa puncak gak bagus yang penting Mbok Iem udah kena. Terus udah foto di patung udah. 44 ini berarti pendakian berapa kali nih? Ya, kalau ke sini 2 kali, kalau ke Cermai udah 6, Widih. Sudah 5, Pandayan, Cikuray. Alasan mendaki apa itu Pak? Mendaki terus mendaki gitu. Aja, Asik aja. nganter anak juga. Anak saya juga pendaki. Anak- SMP SMA udah mendaki. Tempat. Kalau saya ini pendaki pertama kali ini Pak. Cuman kalau kakak 3 kali. Lihat mana nih? Kanan. Kanan. Atas tuh puncak gimana? Puncak apaan? Tuh, Hargo Dumilah. Argo Dumilah. Berapa puncak sih ini? Hah? Berapa puncak? 2. 2 puncak. Hargo Dalam, Hargo Dumilah. Argo Dalam itu Tadi yang tempat orang bagus sih buat, katanya sih bagus buat view gitu. Apa enggak? kalau buat view nanti kamu turun lewat tuh apa namanya Menjangan apa? Kupak Menjangan. Kupak Menjayang. Sabana. Sabana luas. Ceto. Itu lewat Ceto ya? Berarti next selanjutnya Turun lewat aja. udah lagi kejar, takut kerja apa gimana Pak? Gak enak. Lain kali dah lewat Ceto dah. Sabang apa? Sabana. Sabana. Sabana luas. Oh berarti yang banyak-banyak di post di IG kayak gitu ya? Ya. Siap. Ceto. Kalau lewat sama Cemoro Kandang kan Iya. buat para peziarah. Peziarah. Oh siap. Cemoro Kandang itu peziarah dari Keraton Solo. Keraton Solo. Tapi saya belum tahu sih sejarahnya sih. Karena Kalau mendaki satu suro ya ada ribuan orang mas. ribuan orang gitu. Ya malam satu suro. Malam satu Solo. Ini satu muharam. Oke guys, kita sebentar lagi sampai di puncak tertinggi di Gunung Lawu. Argo Dumilah ya Pak ya? Argo Dumilah. Argo Dalam nanti dicoba dah. Masya Allah. I have coming ya. Coming. Yang lain pada ke bawah. Sampai juga di puncak bos. Juga udah liatnya nggak ke puncak aku, tapi nyampe juga. Lumayan lah ya. Tapi kalau Argo Dalam katanya bagus. Argo Dalam. Iya. Oh di sini apa di sana Pak? Next puncak Pak. Apa itu? Puncak. Sini dulu lah barengan. King sampai juga nih Hargo Dumilah King. Oke, kita lagi sampai di puncak tertinggi di Gunung Lawu nih, Argo Dumilah dengan Bapak
Ujang Utomo, Dengan Bapak Ujang di umur usia berapa nih? 44 tahun. 40 tahun, Ya. 44 tahun. Berarti pendakian Gunung Lawu berapa kali? Kalau di Lawu baru kedua, tapi kalau Cermai baru 7 kali. 7 kali. Selamat 4 kali. Berarti hobinya mendaki ya? Mendaki karena apa itu? Mendaki karena apa itu? Asik, asik. Asik gitu. Mendaki asik. Ke Papandayan, Cikuray. Kemudian sudah lagi ke Sindoro, ke Merbabu. Terus mana lagi ya? Banyak berarti ya udah ditaklukkan gitu. Ya nggak ditaklukkan, yang penting jalan lah nyampe. Oke, sip. Terima Sampai kasih. ketemu lagi Oke. di pendakian selanjutnya. Tek. Gunung Lawu. Iya. Oke. Akhirnya juga sampai juga cantik. Gimana rasanya? Biasa. Biasa aja. Ya aduh. Biasa capek. Oh, itu yang jembatan pos foto ya. Oke. Itu yang bikin beda di sini. Sabang Sabana. Kali itu apa? Kesana aja. Memancar aja. Belum ada jalur kali. Itu kayak udah ada tuh. Pemancar. Soalnya kena. Sorry itu kali. Ngomongnya kayak dua. Gunung Lawu, jangan lupa goyem. Temon. Iya. Gunung Lawu, sukses. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu treknya masih landai, kira-kira 1 jam lah. Nah, kita mendaki sih di bulan Januari nih, jadi bunga Indonesia belum mekar gitu. Kayak mekar mah bulan Agustus, Novemberan lah. Yuk, kapan kita mendaki lagi kalau bunganya udah mekar kan bagus gitu, view-nya juga indah. Jadi kita bisa menikmati. Yuk. Betapa indahnya dikelilingin dengan bunga Indonesia, sayangnya lagi mati gitu. Kalau misalkan mekar gitu, indah banget gitu. Yuk kapan-kapan kita kesini bulan Agustusan ketika bunga Indonesia itu udah jadi.
Penerbangan dari pos Bayangan ke pos 3, 4, dan 5 dan seterusnya itu kita di sepanjang jalan disuguhi dengan bunga Indolis yang sangat indah, tapi sayangnya bunganya tidak mekar gitu. Nah, tapi kita sudah menikmati bunga sepanjang jalan di Indolis ini. Nah, mungkin yang kalau bunga Indolis mekar itu di bulan Januari, di bulan Indolis itu akan mekar di bulan Agustus ke atas. Jadi kalau ingin mendaki, melihat kecantikan bunga Indolis di sepanjang jalan, alangkah baiknya ke gunungnya bulan Agustus gitu. Nah, di sepanjang jalan juga di Gunung Lau itu banyak nih kita temukan burung-burung kecil-kecil yang hitam. Dan itu juga dia sebagai penunjuk jalan juga sih sebenarnya. Entah itu mitos atau fakta, tapi bagi saya di setiap jalan itu saya selalu menemukan burung gitu, burung hitam gitu, tapi saya belum tahu namanya burung apa gitu. Bertanya nih kepada kalian yang mendaki gunung, apa alasan Anda mendaki gunung? Padahal kan ke gunung itu tidur tidak nyenyak, terus kehujanan, terus capek. Mendingan di rumah kan enak, nyaman gitu, terus duitnya juga ketabung. Nah, apa nih alasan kalian mendaki gitu? Tulis di komentar di bawah ya, di sini. Ditunggu komentarnya. Halo sobat petualangan, kali ini keluarga Pandawa lagi di Gunung Lau via Cemoro Kondang nih. Dari perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 itu bisa ditempuh dengan 1 jam perjalanan santai gitu. Nah, dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan agak nanjak gitu. Perjalanan sih kira-kira 2 jam lah. Nah, yang lelahnya tuh dari pos 3 ke pos Bayangan ke pos 3 tuh perjalanan kami kurang lebih 3 jam. Mungkin karena kecapean juga ya gitu. Nah, dari pos 3 ke pos 4 itu kira-kira cuma 1 jam gitu. 1 jam, 1,5 jam lah, sambil kita menikmati keindahan di Gunung Lau dengan sunrise-nya yang begitu indah, dengan bunga Indolisnya yang di sepanjang jalan, dengan jalannya yang begitu landai gitu. Cocok banget dah bagi pemula yang ingin mendaki. Alangkah baiknya mendaki ke BC Cemoro Kandang aja, lebih landai gitu daripada Cemoro Setu atau yang lainnya gitu. Nah, dari pos 5 ke puncak itu kita disungguhi tuh. Dari pos 5 ke puncak itu perjalanannya kurang lebih 2 jam lah. Buat santai, kita ke silaturahmi dulu ke Mbok Yem, terus baru kita ke puncak Gunung Launya gitu. Pendakian kali ini nih kita cuman ke silaturahmi ke Mbok Yem, warung Mbok Yem, kita makan-makan, sama ke puncak Gunung Lau Argo Domila gitu. Nah, tapi kita tidak ke Argo Dalam nih, dan tempatan ini kali ini nih kita tidak ke sabananya Gunung Lau nih yang begitu indah dan Argo Dalam gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu, cuman juga kabutnya juga yang udah mulai turun, jadi lain kali kesempatan ke pendakian Gunung Lau ke Cemoro Sewu. Untuk pendaki diingatkanlah untuk sama-sama semua tetap gunakan perlengkapan carrier terbaikmu, dan jangan lupa bawa jas hujan, persiapan logistik yang baik, karena keselamatan itu penting. Keselamatan itu paling utama, dan kesehatan juga paling utama. Di pos 2 pengalaman di yang mana? Gunung Lau, Gunung Lau di itu Tambak. setiap jalur trek, setiap apa jadi gue setiap jalur ya. Jadi kalau kita mulai dari yang jalur Cemoro Kandang, Cemoro Sewu dulu, karena yang biasa dijadikan favorit dari para pendaki itu kan jalur Cemoro Sewu ya. Sewu itu jalurnya treknya nggak begitu berat, tanjakannya stabil, dan treknya batu.
Batu. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa lari ataupun ambil jalan cepat itu bisa mengambil waktu yang lebih singkat. Saya kemarin bulan Juli terakhir lewat Cemoro Sewu itu bawa beban carry dan sebagainya itu dari base camp sampai Mbokyem 6 jam. 6 jam. Ya. Kan dari Mbokyem ke puncak kan udah dekat. Iya. Nah, terus turun nggak harusnya cuma 2 jam turunnya karena saya masih mampir jajan di warung pos, akhirnya jadi 2,5 jam. Kemudian kalau Cemoro Kandang sih menurut saya lebih jauh dibandingkan Cemoro Sewu. Karena jalurnya muter gitu. Jalurnya muter dan juga treknya juga lumayan berat walaupun ada beberapa titik bonus di kandang ini. Kemudian waktu tempuhnya tuh sulit untuk diprediksi. Yang kemarin bisa 6 jam, ternyata yang pendakian berikutnya lagi hampir 10 jam karena badai ya. Dan menurut teman-teman base camp katanya jaraknya sampai puncak 11 kilo. Kalau kandang itu antara 8 Kalau 9. Cemoro Kandang itu 11 kilo. Terus 11 kalau kilo. Cemoro Sewu Antara 8 sampai 9 kilo. Jadi kan 8-9 kilo. lebih dekat ini. Kalau Candi Ceto Kalau jalur Ceto itu jalur yang baru diresmikan tahun 2012. Kalau Sewu sama Kandang kan udah lama sekali. ya. Katanya 2012. Saya mencoba Ceto 2018. Itu hampir sekitar 11 jam 11 sampai jam. pos 5. Katanya jalurnya itu panjang sekali. Sekitar 15 km. Berarti jauhan Ceto atau Jauhan. daripada Kandang? Ya, jauh Ceto. Dan lebih berat treknya Ceto. Ceto. Karena di sana hampir tidak ada bonus. Kalau Ceto itu yang diambil apanya itu? Ceto itu bonusnya nanti di view ke pos 5. Ada padang sabananya sangat luas sekali. Sebelum Pelawangan, kemudian masuk ke Bulak Peperangan sampai ke padang sabana Kupakan Menjangan. Itu sabana laut yang paling indah katanya teman-teman. Tapi itu yang ada lagi tuh jalur tambak, itu emang ada jalur gitu. Ya, tambak itu menurut warga setempat itu juga jalur kuno, jalur lama yang kemudian dihidupkan kembali untuk jalur pendakian. Dan kemarin kita coba untuk pertama kalinya ke jalur tambak hampir 12 jam ya, sudah 13 jam sampai pos 5 ya, sampai pos 5 13 jam karena memang treknya juga berat, tanjak terus, nggak ada bonus dan hujan. Dan yang menjadi titik spot yang bagus itu pos 5 ke atas itu hampir mirip sabananya Sumbing Tianggarung. Jadi lewat sabananya itu gini terus, enak. Lewati punggungan bukit. Kalau sabananya Ceto kan kita lewat tengah-tengah hamparan sabana. Iya. Kalau itu kita lewat pinggir terus. Ini muter-muter sampai ketemu di jalur Cemoro Kandang di atas tadi. Berarti Nah, kalau teman-teman lewat. jalur tambak itu udah diresmiin apa belum? Sudah resmi bulan Agustus 2020 yang lalu. 2020. Ya. Untuk jalur yang satu lagi tuh jalur mana yang belum resmi? Kalau di 5 jalur ya, yang resmi itu Lawu, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Singolangu. Singolangu itu bawahnya bawahnya Cemoro Kandang, ikut Magetan juga. Itu yang jadi bonusnya itu di Singolangu itu ada padang Edelweiss luas sekali. Kemudian padang sabananya juga luas. Dan Singolangu itu ketemu di jalur Cemoro Sewu di Sindang Derajat. Oh, Sinan Derajat Ya. ya. Kemudian ada jalur tadi yang sudah Ceto ya, di Candi Ceto sama Tambak. Jalur Tambak itu tidak jauh dari Candi Sukuh di Jawa Tengah. Nah, selain 5 jalur resmi ini, ada beberapa jalur yang dikenal di Kabupaten Ngawi itu ada 2. Yang pertama Segawen, yang kedua Randu Kuning. Itu lebih jauh atau lebih dekat? Nah, Randu Kuning ini menurut teman-teman yang proses babat ya, dibabat mau diresmikan, dijadikan jalur resminya Kabupaten Ngawi, diperkirakan jarak dari base camp Tambak, Randu Kuning sampai ke puncak 17 kilo. 17 kilo. Dan dengan trek yang kemiringannya hampir 45 derajat. Keren. Kita kemarin sampai pos 1. Oh, satu ya? Pos 1 ini jalur Randu Kuning. Karena ada acara mau sosialisasi sekaligus mau diresmikan. Kayaknya mungkin mudah-mudahan tahun ini segera dapat diresmikan. Walaupun belum diresmikan, ternyata banyak pendaki-pendaki yang penasaran. Penasaran. Terus yang jalur satu lagi? Segawen itu hampir sama dengan Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, berdampingan. Nanti tembusnya 2 jalur itu di
jalur yang ketemu dengan jalur Candi Cetok. Oh iya, Candi Cetok. Jalur Candi Cetok yang di Padang Sabana itu, yang Segawen di Padang Gupakan Menjangan, yang Randu Kuning di Bulak Peperangan ketemunya. Jadi ada semacam pertemuan jalur gitu loh. Treknya berapa kilo itu? Treknya kalau Segawen kita belum tahu ya. Kalau menurut informasi teman-teman, yang Randu Kuning itu 17 kilo. 17 kilo. Berarti Iya. yang paling Kemungkinan besar nanti jalur Lawu yang paling panjang ya itu Randu Kuning. Randu Kuning. Berarti Dengan- kalau di kesimpulan semua jalur tuh yang paling pendek, yang sampai yang terpanjang dari 7 jalur itu yang mana? Yang terpendek Cemoro Sewu, yang terpanjang Randu Kuning. Cemoro Sewu pertama, yang kedua Cemoro Candi Sewu, Cetok. Cemoro Sewu, Kandang, kemudian Singolangu, Cetok, Tambak, baru Randu Kuning. Oh, kesimpulannya itu 7 itu. Ya, Oke, berarti udah semua jalur udah dikunjungi semua ya? insya Allah sudah semua. Hanya tinggal Randu Kuning dan Segawen itu tinggal naik ke atas biar ketemu tembusnya sampai di jalur Cetok. Kita kan Segawen sama Randu Kuning baru sampai pos 1. Ya hacking kayak gini. Hari Minggu berangkat sampai pos 1 tuh masak, turun. Cuma mau sekedar pengen review jalur lah gitu. Enak kalau asli bumi Jawa Timur. Jawa Iya. Timur. Apalagi jalur Segawen sama Randu Kuning itu dari rumah cuma 25 menit. Kalau dari Cemoro Kandang, Cemoro Sewu dari rumah 2 jam. Ceto sama Tambak dari rumah juga 2 jam. Tapi ya inilah, lebih suka explore Lawu karena lebih dekat dan biaya lebih ngirit. Lebih mirip. Oke Mas, makasih ya banyak ya. Oke. Jalak Lawu. Ya, Khas Lawu itu ya? Kenapa jalak Lawu? endemik Jalak Lawu. Jalak Lawu, jalak Jalak Lawu. Lawu itu endemiknya macan, terus menjangan, terus jalak ini sama apa lagi lupa aku ini. Pokoknya setiap jalur pasti ada tuh jalur tuh. Jangan.